yang paling bisa dideteksi adalah warna tulang daun. Tulang daun ini juga ada yang bermasalah juga, tapi tidak terlalu berat. Masih ada sebagian hijau, masih sebagian kuning. Tunasnya keriting yang kecil-kecil. Kalau ini masalahnya di hama. Salam jumpa kembali rekan-rekan Alnusa, Alpukat Nusantara, dan pemirsa Tunas Makmur sekalian. Kali ini kita akan membahas identifikasi tanaman yang sehat ataupun sakit melalui daun. Kita bahas satu persatu ya. Mari kita simak bersama. Ciri pertama yang bisa kita lihat dari pohon alpukat yang sehat adalah warna daun. Warna daun sendiri harus hijau gelap seperti ini ya, kan hijau gelap. Tergantung jenis juga sih, ini kebetulan jenis Miki jadi warna daunnya memang hijau gelap. Saat tua ya, kalau mudanya merah dia tetap. Nah, tapi yang paling bisa dideteksi adalah warna tulang daun. Tulang daun ini harus cerah warnanya ya. Di baliknya juga harus warna kuning, bukan hitam. Kalau tulang daun ini warnanya kuning kehijauan, antara kuning dan hijau. Kalau ini hitam berarti tanda ada masalah. Baik itu jamur di akar, jamur di batang, atau tapi ada jamur. Nah ini. Oh enggak, ini masih. Nanti kita cari contoh yang ada bermasalah ya. Ini contohnya yang bagus nih. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Warnanya kuning kehijauan tulang daunnya. Warna daunnya hijau pekat. Kalau tunasnya tetap merah. Tuh ya, tetap merah. Tunasnya, mari kita lihat tunas. Ini tunas Miki yang sehat, tuh merah, tidak terganggu hama. Tulang daunnya kuning kehijauan, tuh bersih. Bersih ya. Walaupun dia tidak disemprot, dia tidak diganggu hama kalau dia sehat. Oke, kita cari yang bermasalah. Kita cari dulu, kita muter dulu, nanti kita sambung lagi. Kalau ketemu yang kuning banget seperti ini jelas bermasalah sekali. Dia bermasalah di perakaran ya. Nih warna daunnya kuning, dia tidak bisa menyerap nutrisi. Walaupun baliknya masih ada, tapi dia tuh nutrisinya kuning ya. Ini juga ada yang bermasalah juga, tapi tidak terlalu berat. Masih ada sebagian hijau, masih sebagian kuning. Beda ya, coba kita petik. Bandingkan dengan yang tadi. Nah ini ya. Walaupun ini lebih berat masalahnya, akarnya kemungkinan sudah banyak yang busuk, tapi ini masih kelihatan hijau, tapi sudah kekuningan tuh, pinggiran daunnya kuning, sudah mulai kekuningan ya. Karena ini di satu tempat yang sama, kemungkinan masalahnya di media yang tidak bisa membuang air dengan bagus. Oke, kita cari lagi yang bermasalah dan dilihat dari tulang daunnya. Nah, ini dia yang bisa dilihat dari tulang daunnya. Nah, ini dia contohnya. Beda ya, warnanya seperti kotor kecoklatan gitu. Dan ini terubus yang tidak normal tuh. Daunnya tidak normal, normalnya sebesar ini. Ini di bawahnya tuh, tapi dia cuman segini. Kalau begini nih bisa jadi kekurangan nutrisi saja ini. Masalahnya kemarin itu, tapi sudah waktu dia tunas dia kurang nutrisi karena musim penghujan, mungkin ya nutrisinya terlarut, jadi pupuknya nggak bisa terserap maksimal tuh. Kelihatan ya daunnya kotor di belakangnya. Ini tanda ada masalah nutrisi.
atau bisa juga di akar juga, tapi sudah kita perbaiki. Tunas yang baru sudah mulai sehat tuh. Masih terserang, oh enggak terserang hama. Oh, masih ada hamanya ini, berarti masih ada sedikit masalah di perakaran. Coba kita lihat perakarannya. Cukup sehat, hijau ya. Tuh hijau, jadi bukan masalah perakaran, mungkin masalah nutrisi aja karena kemarin hujan hampir sebulan tidak, sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan besok sehat. Tapi intinya itu tadi, kalau di belakang tulang daun ini coklat-coklat kotor-kotor, tanda ada yang kurang nutrisinya ya. Ini tunas tidak sempurna, tunas yang tidak mekar sempurna tuh tulang daunnya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita ketemu lagi pohon yang bermasalah di tunas. Tunasnya keriting dan kecil-kecil. Kalau ini masalahnya di hama kutu putih. Tuh ya, ada kutu putih di belakang. Kutu putih ini menyerap nutrisi, dia makan nutrisi dari tunas yang muda. Coba kita lihat tuh, banyak. Kutu putih ini menyerap nutrisi dari tunas muda, maka dia tunasnya tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Bisa penanganannya bisa pakai insektisida berbahan asefat kalau yang kimia. Kalau yang organik mungkin bisa pakai minyak serai wangi. Tapi jangan dicampur sunlight ya, pakai perekat. Kalau perekat beli juga ada kok, murah biasanya kan, tapi jangan dicampur sunlight karena sunlight merusak lapisan daun, merusak lapisan lilin daun ini. Jadi nanti kalau kena panas dia bisa terbakar dan rontok. Kalau sunlight merusak. Daun alpukat tidak kuat. Kalau di tanaman lain mungkin bisa, tapi di alpukat tidak kuat. Tuh banyak kutu putihnya ya. Kita harus pakai perekat kalau menangani kutu putih, harus pakai perekat. Tuh, kelihatan cirinya sekali, daunnya keriting dan kecil-kecil. Ini mengganggu pertumbuhan sekali kutu putih ini. Nah, sudah bisa dibedakan ya. Kita lanjut. Lalu ada pula daun yang seperti ini ya, bintik-bintik coklat hitam. Ini terkena fungi Cercospora. Cercospora ini sebetulnya dia tidak akan bisa menyerang kalau tanaman sehat. Jadi ini sebetulnya suatu alarm bahwa tanaman kita ada masalah. Tuh dia seperti ada jamur ya, kelihatannya jamur tumbuh tuh tebalnya. Ini pasti bermasalah di akarnya. Tapi ini udah kita treatment. Kalau pengen lihat treatmentnya, di video satunya ya, yang pohon alpukat mati semua, maka dia sudah tumbuh tunas baru dan normal. Ini ada kutu putih. Sebelum 100% normal, tapi sudah mulai sehat tuh. Dari daunnya sudah, tulang daunnya sudah mulai kuning kehijauan. Kuning kehijauan tuh. Ini sudah mulai, tapi yang ini pasti rontok. Nanti ini yang kena Cercospora pasti rontok kalau dia sudah sehat. Sudah kembali sehat dia akan rontok. Sekian penjelasan kita di seri identifikasi tanaman sehat melalui daun ya, tanaman alpukat khususnya. Semoga tanaman rekan-rekan sekalian bisa tumbuh lebih sehat karena deteksi masalah lebih dini. Terima kasih, sampai jumpa.